Gunakan akal, tapi jangan mengandalkan akal. Jangan hidup mengakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul akhir. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sabir. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wal aqibatu lisyakir. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati, malam ini 3 Sa'ban. Marilah dengan penuh keinsapan dan kesadaran senantiasa kita taat kepada Allahur Rahman dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertauladan supaya kita memperoleh kehidupan dengan kebahagiaan. Sebab musala ini namanya Raudatus Sa'adah. Raudatus Sa'adah itu taman bahagia. Sama pula dengan nama makam pahlawan awak. Raudatus Sa'adah itu taman bahagia. Jadi kalau saya mengucapkan selamat kepada yang baru menikah, mudah-mudahan rumah tangga Anda sama rasa, sakinah, mawaddah, rahmah, sa'adah. Marilah kita bersyukur kepada Allahus Syakur yang masih memberikan kita sisa umur, kesehatan badan yang tidak uzur, alhamdulillah hujan pun tidak mengguyur, sehingga semangat kita datang ke musala ini tidak kendur. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap takabur dan perangai kufur, diselamatkan Allah di akhirat sejak alam kubur. Amin ya Rabbul Ghafur. Mengapa kita perlu bersyukur? Karena boleh jadi, oh bu, ke masjid ini mau mendengar kaji atau nak mengota? Haram bu, haram pak. Saya sampaikan ayatnya ya. Na'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Fa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan ayat Quran atau diuraikan tentang Al-Quran, hendaklah Anda dengar sambil berdiam merenungkan supaya mendapat rahmat. Jadi haram. Haram bicara, haram berbisik. Dosakan berbicara berisi. Orang menyampaikan pengajian, awak ngapal Quran, tak bernilai. Atau orang menyampaikan pengajian, awak berzikir, tak bernilai. Apalagi otak-otak dunia. Maka dengarkan dengan tumpal, fokus. Mengapa kita perlu bersyukur? Boleh jadi di tempat lain ada orang yang sedang didera penyakit. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Bahkan ada orang yang menanti sakaratul maut, menanti malaikat Israel menjemput. Kita alhamdulillah masih Allah beri sisa usia, maka jangan sia-siakan. Selagi masih ada umur, selagi masih ada sisa usia, jangan buang waktu percuma. Karena hidup kita di dunia ini hanya sebentar saja. Hanya sekejap mata. Apa sebab? Yang kekal abadi itu di akhirat. Maka supaya jangan menyesal sebelum datang ajal, persiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Malam ini sudah 3 Sa'ban. Pengurus musalla beserta jamaah berazam memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya tegaskan, tidak ada sunnah Rasul memperingati hari-hari besar Islam seperti
tahun baru hijrah, maulidun nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tidak ada. Yang ada itu justru yaumul Jumu'ah. Nah, namun awak tidak libur pada hari Jumat. Awak justru libur menghormati agama orang lain. Libur hari Sabtu, hari ibadah orang Yahudi. Libur hari Ahad, hari ibadah orang Kristen. Mengapa tidak hari Jumat kita libur? Padahal madrasah kita dulu-dulu liburnya Jumat. Ini tandanya bahwa kita umat Islam telah dijajah oleh orang lain. Dulu tulisan kita tulisan Arab Melayu, sekarang tulisan Latin. Dulu penanggalan kita penanggalan hijrah. Sekarang banyak anak-anak yang tak tahu. Mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak jauh bedanya. Kalau tak saya sebut malam ini 3 Sya'ban, jamaah barangkali tidak tahu. Mengapa tidak ada Rasulullah mengadakan itu? Yang penting bukan memperingati, yang penting bukan peringatan, yang penting ingat. Yang penting ingat. Sebagaimana kita tak lupa bernapas, terus ingat, maka selalu pula lah kita ingat Allah. Ketika tahun hijrah, kita mengingat apa perlunya Rasulullah hijrah. Dan bagaimana sikap kita dengan hijrah itu. Lanjut. Nah, ketika maulidun Nabi kita ingat mengapa Rasulullah Allah biarkan menjadi yatim piatu. Kemudian Allah angkat dia menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj kita ingat apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Ketika nuzul Quran kita ingat untuk apa Al-Quran bagi kita. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk apa Isra? Untuk apa Mi'raj? Tentang Isra Allah catatkan pada surah ke-17 ayat 1, surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Kita wajib Isra supaya kita jangan jahil dan degil seperti Yahudi keturunan Bani Israel. Apa yang perlu kita ingat pada peristiwa Isra Mi'raj ini? Saya tak mampu menguraikan kawah hikmahnya yang begitu banyak. Hanya yang pokok-pokok saja saya sampaikan. 1. Peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang amat sangat luar biasa. Terjadi 1 tahun 7 bulan 15 hari sebelum hijrah. Artinya apa? Sudah mantap iman, barulah dapat kita Isra untuk Mi'raj. Mengapa peristiwa itu amat sangat luar biasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditemani malaikat Jibril. Kemudian berhenti di Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah dengan Nabi dan Rasul terdahulu. Nabi Muhammad imamnya. Allah hidupkan kembali. Kemudian barulah Rasulullah Mi'raj bersama malaikat Jibril. Namun ketika sampai di Sidratul Muntaha saat menghadap Allah, Jibril tinggal di luar. Hanya Nabi Muhammad saja yang menghadap Allah. 3 manusia yang pernah berjumpa dengan Allah. Nabi Musa ingin jumpa kepada Allah, tidak dapat. Apa kata Nabi Musa? Wahai Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Nah, coba kau tatap cahaya di Bukit Tursina. Kalau kau sanggup menatap cahaya itu, baru kau dapat berjumpa denganku. Ketika melihat cahaya di Bukit Tursina itu, Nabi Musa langsung terjelapak, jatuh, tersungkur. Kalau kita mungkin langsung mati terkejut. Siapa manusia yang 3 tuh? Adam alaihissalam, Bunda Hawa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi
Adam dan Bunda Hawa berjumpa dengan Allah di surga. Kita pun besok kalau masuk surga pasti berjumpa dengan Allah. Oleh karena itu siapkan tiket ke surga. Nah, ini coba tengok. Sholat Isya tadi berapa? Ada satu shop. Saya yakin di antara yang hadir ini ada yang tak sholat Isya di sini tadi. Padahal penting sholat lagi. Tidak ada guna ilmu kalau tidak sholat. Tidak terlanjur ke masjid, mengapa tidak sholat Isya ke masjid? Dan saya minta maaf, tak sholat berjamaah di sini. Malu pula lah saya. Tidak sholat Isya di masjid tadi. Apa kata jamaah nanti? Tengoklah ha? Orang azan dia pergi mengejar amplop satu lagi. Tapi saya weli tak perlu amplop tuh. Mengapa dia luar biasa? Karena tidak pernah dialami oleh manusia, nabi dan rasul sebelumnya, dan tidak akan dialami oleh manusia dan jin sesudahnya, kecuali oleh umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar beriman sehingga mereka menjadi hamba Allah yang takwa dengan cara yang berbeda. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu tidak masuk akal. Bang Alpian, masuk akal tidak peristiwa itu? Masuk akal tidak Suardi? Tidak masuk akal. Masuk akal tidak Beli? Masuk akal tidak Weri? Masuk akal tidak Fahmi? Fahmi? Masuk akal tidak Fahmi? Tak masuk akal. Maka itu ujian iman yang paling dahsyat dari kekuasaan Allah yang maha berkuasa. Mengapa saya katakan tidak masuk akal? Perjalanan dari Makkah ke Yerusalem, Palestina, mengendarai unta terbaik lebih kurang 3 bulan. Rasulullah tidak sampai sepertiga malam. Yang kedua, keluar dari alam semesta raya ini. Keluar dari puncak langit ke-7 itu. Berjumpa dengan Allah. Tidak masuk akal. Tapi kita pun dalam kadar yang lebih sederhana pernah pula mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh, saya pada hari beberapa pekan yang lalu menyampaikan kuliah subuh di Rumbai. Saya lewat jembatan Siak 4, tahu-tahu banjir. Ada penunjuk arah 2 anak muda. 2 remaja, bukan anak muda, remaja. Satu di ujung sini, satu di ujung sana. Lebih 200 meter. Saya naik Beat Matic. Bukan motor yang saya sekarang nih. Hampir terendam kakinya itu. Kalau menurut akal pastilah mesinnya padam. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya selamat sampai. Betul-betul bersujud syukur saya. Sampai di perjalanan pulang, wahai Allah, sungguh maha baik Engkau telah menolongku sehingga aku dapat berdakwah. Aku saja yang sedikit bersyukur kepadamu, mensyukuri kebaikanmu. Sikit betul kita pandai bersyukur. Ada pesawat kecelakaan, semua orang mati, tapi ada seorang bayi tak mati, tak masuk akal. Tapi kalau kita yakini bahwa itu karena kekuasaan Allah, kun fayakun, tidak ada yang tidak masuk akal. Apa kesimpulan kita? Kalau ingin memperoleh hidup yang luar biasa, gunakan akal, tapi jangan andalkan akal. Saya ulang, gunakan akal, jangan mengandalkan akal. Nah, zaman sekarang ini mengapa kehidupan kita seperti ini? Semakin Allah kurangi barokah, apalagi pada tahun politik ini. Bagaimana supaya menang? Diakal-akali. Bagaimana supaya duduk? Diakal-akali. Bantu itu loh panggaleh.
Manggaleh yo juo, manggalie yo juo. Baas supaya banyak dapat labo. Dia kalah kali. Akhirnya nanti terjungkal. Di dunia terbahak-bahak. Besok di akhirat mendapat azab yang dahsyat. Satu detik di akhirat itu sama dengan 1 bulan. 1 detik. Mengapa? 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Katakanlah kita hidup 100 tahun. Mati kita hidup di alam kubur. Kalau di alam kubur cuma 1 tahun langsung dunia kiamat, beruntung kita 99 tahun. Tapi masuk neraka kita, dimasukkan ke neraka oleh Allah 5 tahun. 5 tahun di sana tuh berapa lama jadinya? Karena satu hari di sana sama dengan 1 detik. Alai takao. Kalau ndak takao, kini kau. Jangan bercita-cita pula. Dengan api ini aja kau tak tahan. Api neraka itu 70 kali panas api yang terpanas di dunia. Kulit matahari saja panasnya lebih kurang 6.000 derajat Celcius. 60 kali air mendidih. Karena air mendidih 100 derajat Celcius. Nah, jadi kalau ibu-ibu bercita-cita, bapak-bapak bercita-cita, kita bercita-cita tak takut masuk neraka, jerang air agak segelas sudah mendidih, nanti celupkan jari telunjuk. Kalau kira-kira tak sanggup, taubatlah. Apa kesimpulannya? Kalau ingin hidup yang luar biasa, maka gunakan akal, tapi jangan mengandalkan akal. Jangan hidup mengakal. Ini untuk jadi caleg dijual tanah, dijual rumah. Untuk pergi haji tak terjual rumah, tak terjual tanah. Nanti orang duduk, awak terduduk. Bagaimana caranya supaya kita hidup tidak mengandalkan akal, supaya memperoleh hal yang luar biasa? 1. Isra, keluar dari kegelapan dengan mensucikan Allah untuk mensucikan kehidupan. Apa yang perlu disucikan? Sucikan hati sanubari. Jangan busuk hati juga, jangan tinggi hati juga, supaya orang tak makan hati. Hiduplah berhati-hati. Sucikan akal pikiran, jangan piktor, berpikiran kotor. Sucikan ucapan dan perbuatan, walaupun nyanyi. Walaupun nyanyi. Ini bukan main lagi. Pesta pernikahan, nyanyi cinta 1 malam. Bagaimana rumah tangga akan barokah? Nyanyi kecuplah bibirku, ciumlah pipiku. Nyanyi yang baguslah. Tanjung Katung airnya biru, tempat nak dara mencuci muka. Tahu diuntung memang perlu, supaya Allah janganlah murka. Ya Allah ampunkan kami. Tapi kalau weri, aduh emak kawinkan aku. Maka saya kalau nyanyi saya ubah. Insya Allah kita akan berjumpa. Ini pasti kelak kita akan berjumpa. Insya Allah. Nah sudah tuh, katakan pula gara-gara cinta hidup merana. Allah tidak pernah menjadikan cinta itu untuk kita merana.
Baru pertama bercinta sudah menderita. Cinta bukan membuat kita menderita. Oleh karena itu kita perlu cinta kepada Allah dan cinta kepada yang lain karena Allah. Sayangi aku karena Allah, cintai aku karena Allah. Kalau kita sudah sayang menyayangi karena Allah, maka bukan kekurangannya yang kita sebut-sebut, tapi kelebihannya. Mengapa? Karena kita pun ada kekurangan. Sebab kita bukan manusia yang sempurna. Nah, kau kan lalok saluang nan didanga. Lai kau masuk sarugo tu saluang badanga. Onde malangnya nasib diri dirantau, hati dan risau, pikiran kacau. Lah banyak usaha dibuat, rasaki indak juo, idui makin sansaro, awak taibo. Kan meratap tuh. Nggak boleh meratap. Astaghfirullah Robbal baroya. Astaghfirullah. Idui di dunia sabanta sajo, hanyo sakijo sakalo mato. Janganlah suka berbuat dosa, datang petaka kita yang sengsara. Api-api wong sing takwa, uripe ora gelem neko-neko. Makane nang di dunya urip bahagia, sesuk di akhirat entuk suarga. 3 bahasa. Sucikan hati sanubari, sucikan akal dan pikiran, sucikan ucapan dan perbuatan, sucikan pekerjaan dan rezeki. Iko indak gaji saketek dapat membuat rumah balengge, tanah di Matampe, pitih bakabek-kabek. Ba caranya dapat kalau ndak menyunek proyek. Dosa korupsi itu dahsyat. Dosa berzina bisa kita langsung bertaubat mohon ampun kepada Allah. Tapi dosa korupsi, misalnya dia korupsi 100 juta, dibelikan ruko dan kebun kelapa sawit. Sekarang rukonya sudah jadi 4, kebun sawitnya sudah jadi 100 hektar. Dikembalikan semua kepada negara. Yang kedua, minta maaf kepada seluruh warga. Yang ketiga, diberi Allah penyakit yang susah sembuh. Yang keempat, sabar dia menerima penyakit itu, baru Allah ampunkan dia. Oleh karena itu berapa banyak pensiunan-pensiunan yang tak jujur di akhir hidupnya didera penyakit yang tak kunjung sembuh hingga matinya. Betul Bang Alfian? Jangan enak aja mencucukkan pencas HP di masjid. Bukan awak yang punya strum. Kalau mau mencas HP juga di masjid, di musala, bersedekah nanti entah 2.000, entah 3.000 pengganti strumnya. Siapa nama kau tadi? Piandra? Ada pula orang wongat nama Prandika. Biasa nama orang wongat tu Tayyib, Maizir, Mambang. Tak betul dia. Mandi di tepi ayo, nama Prandika. Makan kedondong. Satu, sucikan kehidupan dengan mensucikan Allah. Yang kedua, sini kau. Yang orang Minang lah, orang Minang namanya.
Yang orang Minang mana yang Minang? Yang orang Pekumbuh tadi? Sikolah sebentar. Sikolah? Ada nambah katanya sikolah. Sikolah sebentar. Sikolah sebentar. Iya. Yang pertama apa tadi? Sucikan kehidupan dengan mensucikan Allah. Yang kedua, allazi asra bi abdihi laila. Pertanyaan ambo, Rasulullah itu Isra dan Mi'raj karena keinginan dirinya atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kini siapa nama? Andre. Kepada Andre yang bertanya, Andre idui karena keinginan Andre atau karena kehendak Allah? Karena Allah yang menghendaki Andre idui, maka idui lah mengikut kehendak Allah. Lai jale, lai selamat parui awak je. Yo. Karena Allah yang menghendaki kita hidup. Terima kasih. Siapa yang menghendaki kita hidup? Allah. Maka ikutkan kehendak Allah, jangan perturutkan kehendak awak. Dan Allah telah memberikan pelajaran kepada kita ketika kita kebelet BAB atau kebelet BAK. Bang Alpian sedang mencek pipa minyak yang bocor. Weli sedang berhadapan dengan Gubernur Edi Aprizal Natar. Tiba-tiba tak sasak kata ciri, ndak tahan ledo. Tak sasak ka pipis, ndak tahan ledo. Terus bekerja atau terus ngobrol? Terus atau tinggal? Terus atau tinggal Bang Alpian? Tinggal. Mengapa untuk sholat ndak bisa meninggalkan kegiatan? Begitu pentingnya sholat dibandingkan ibadah yang lain. Satu-satunya ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dirinya dan umatnya hanya sholat. Yang lain disampaikan kepada melalui malaikat Jibril atau melalui mimpi. Maka mengikutkan kehendak Allah itu dibuktikan ketika panggilan sholat. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Menjemput kemenangan. Pertanyaan sekarang, umat Islam sekarang menang atau menanggung? Siapa yang menguasai dunia sekarang? Orang kafir. Dulu orang Islam yang menguasai dunia. Apa sebab? Ketika iman mereka luntur, ketika ibadah mereka bermasalah, maka Allah hukum mereka dengan azabun azim, mengangkat keagungan mereka. Ilmu Allah berikan kepada orang kafir. Kekayaan Allah berikan kepada orang kafir. Kekuasaan Allah berikan kepada orang kafir. Hayya 'alas shalah. Jelas Allah memanggil, mari sholat, menjemput kemenangan. Awak tidak. Kalau pai kerajo eri, alun wakatunya luar bangkit dari rumah. Alun wakatunya lah tibo sampai kerajo. Kamu saji, lah bubar orang di musaji, ndak jo tibo ke musaji. Coba pahami. Kalau sering terlambat pergi datang ke tempat kerja, malu enggak? Tapi kalau terlambat pergi sholat Jumat, malu enggak? Nggak ada tenang mahok, nang adong apa-apa. Kalau terlambat pergi belanja bu ke kedai, risau enggak hati? Risau. Tapi kalau terlambat sholat, selambe aja, apa tidak aja. Nah, itu apa tandanya? Tandanya kualitas iman kita lebih busuk daripada lebih pesing daripada kencing. Untuk buang air tinggal semua, untuk sholat kok tidak bisa. Itu kode dari Allah. Di mana sholatnya? Minal Masjidil Haram, di masjid atau musala yang dekat dari rumah, ilal Masjidil Aqsa, atau di masjid yang jauh dari rumah pada saat kita bekerja.
Masjidil Aqsa sekarang dijaga oleh kawan-kawan kita, saudara kita Palestina. Allah menolong mereka. Kalau tak Allah tolong mereka, sudah lama lenyap, sudah lama hancur Palestina itu. Mengapa Allah biarkan Yahudi berjaya menganiaya Palestina? Karena kita di luar Palestina tidak serius menolong mereka. Bagaimana cara menolongnya? Jaga dan pelihara sholat supaya Allah berikan kekuatan. Ini tidak usahkan kita yang jauh. Negeri Arab saja cuma Yaman dan Libanon yang mendukung penuh. Berapa banyak bantuan tak dapat masuk ketika Mesir menutup kota Rafah yang berbatasan dengan Palestina. Kemudian baru dibukanya. Yang tiga ini yang perlu. Sucikan Allah dengan mensucikan kehidupan. Hiduplah mengikuti kehendak Allah karena Allah yang menghendaki kita hidup. Jaga dan pelihara kesucian itu melalui wudhu, dan jaga dan pelihara mematuhi kehendak Allah itu dengan solat. Tapi solatnya di masjid serta di musalla. Mengapa? Karena kita ingin yang terbaik. Solat di rumah belum tentu dapat satu. Tapi solat berjamaah, kalau solat zuhur dan asar kita dapat 25 derajat lebih baik. Kalau kita solat maghrib dan isya serta subuh, maka kita akan mendapatkan 27 derajat yang lebih baik. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kesadaran hidup kami. Ba'dama amatana, setelah menahannya sementara kami tidur tadi. Wa ilaihin nusur, kepada engkaulah kami kembalikan hidup dan mati kami. Bagaimana cara mengembalikannya? Sebelum pergi kemana-mana, keluar dari rumah, keluar pertama dari rumah ke masjid. Bagaimana rezeki kita mau berkah? Keluar rumah pertama ke tempat kerja. Bagaimana yang dimasak itu akan barokah? Keluar pertama bukan ke masjid, tapi ke pasar atau ke kedai belanja. Dengar tuh ibu-ibu. Kan perempuan lebih bagus sholatnya di kamar. Iya. Kalau ada 3 kendala. Apa kendala pertama? Kalau dia pergi ke masjid atau musala, terbengkalai kerja rumah tangga karena tidak ada pembantu. Yang kedua, kalau dia mengasuh anak atau mengurus orang sakit. Yang ketiga, negeri tidak aman. Kalau tidak, pergilah sholat ke masjid, tapi dengan busana muslimah dan berjalan dengan santun. Yang ketiga-tiganya ini diikat dengan innahu huwas samiul basir. Yakin bahwa Allah mendengar apapun yang kita ucapkan walaupun di dalam hati. Kecek weri dalam hati, karehame kaji buya koma Allah tahu weri. Bantua inyo aja ke masuk serugo mah. Dan Allah maha melihat apa yang kita lakukan, baik terang-terangan ataupun tersembunyi. Kalau sudah kita sucikan kehidupan dengan mensucikan Allah, kita hidup mengikut kehendak Allah, kita jaga dan pelihara solat berjamaah di masjid, terutama subuh, asar dan isya. Kemudian kita yakin bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat, barokna haulah, dibarokahilah kehidupan kita. Sekarang hidup kita semakin dibarokahi Allah atau semakin berkurang barokah tuh? Semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin berkurang. Jadi perjalanan Isra itu perjalanan kita keluar dari kegelapan. Supaya hati kita tidak gelap, pikiran kita tidak gelap, ucapan dan perbuatan kita serta pekerjaan kita tak gelap, sehingga rezeki kita pun tak gelap. Tapi untuk Mi'raj memperoleh keberhasilannya, itu yang saya sebutkan tadi. Dicatat oleh Allah pada surah ke-53 An-Najmi ayat 1 hingga 18. Untuk Mi'raj
Solat berjamaah. Makanya Rasulullah sebelum Mi'raj terlebih dahulu solat berjamaah. Siapa yang bisa seperti itu? Orang yang mantap imannya, baru dia melakukan solat. Dengan solat itu maka hijrahlah dia pada kesucian hidup. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman itu ialah hamba-hamba Allah yang selalu berhijrah untuk memperjuangkan hidupnya pada jalan Allah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Hijrahnya kapan? Dari rumah hijrah ke masjid. Dari tempat pekerjaan tiba waktu sholat hijrah ke masjid, baru bekerja lagi. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Maka seusai Anda sholat barulah memulai pekerjaan atau melanjutkan kegiatan. Wa bataguna fadlan minallah wa ridwana, mengharapkan pemberian yang diridhoi Allah. Wa zakarallaha katsira, dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Inilah yang dikatakan oleh Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada yang wajib kalian pentingkan melebihi yang lain kecuali aku. Fa'budni, untuk apa? Beribadah kepadaku. Seutama-utama ibadah, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Maka orang yang sudah ingat, sudah solat, tidak ingat dia kepada Allah dan Rasul. Dia sudah solat, tak ingat dia kepada kitab suci Al-Quran dan hadis. Sesudah solat, tak ingat dia dengan nikmat rezeki yang Allah berikan. Tak ingat dia sesudah sholat bahwa hidupnya bakal mati. Dia tak tahu bila dia mati, di mana dia mati, dalam keadaan bagaimana mati. Maka sholatnya percuma saja. Inilah yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang tupang Islam. Inilah yang ditegaskan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah perintahkan pula hafizu ala salawati. Maka jaga peliharalah solat Anda. Wa sholatil wusta, terutama solat wusta. Subuh, asar dan isya. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah solat itu dengan teguh. Ada 7 hal yang perlu kita jaga dari solat kita. Ini tidak dapat saya uraikan nih. Nantilah pada pengajian sesudah Ramadan. Yang pertama, menjaga 7 keseimbangan dan 7 kesucian. Yang pertama itu tadi, menjaga kesucian hati sanubari, akal pikiran, ucapan perbuatan, dan pekerjaan serta rezeki. Yang kedua, menjaga waktu solat. Yang ketiga, menjaga keutamaan solat. Afdalus solah awalul waktu, solatul jamaah fi masajid. Yang ketiga, yang keempat, menjaga tumakninah gerak kita dan tartil bacaan kita, tidak terburu-buru, tidak bersigulut. Yang kelima, menjaga pemahaman dan penghayatan terhadap yang kita ucapkan dan terhadap yang kita lakukan ketika sholat. Yang keenam, menjaga sunat-sunat sholat dan sholat-sholat sunat, jangan dianggap enteng. Yang ketujuh, mempraktikkan nilai-nilai solat dari sesudah solat ke solat lagi. Maka dengan begitu, ibadah puasa kita tidak akan menjadi sia-sia. Zakat fitrah kita tidak menjadikan kita orang yang pelit, tidak menjadikan kita orang yang boros. Dan haji kita betul-betul memperoleh haji yang mabrur kalau kita sudah menjaga dan memelihara solat kita ini menjadi kendaraan Isra kita untuk Mi'raj, membawa segala amal ibadah kita. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah saya mengharapkan maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi hayatina wa niyatana wa maksudana wa barik lana fi ta'limana wa taubatana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin wa anta khairun nasirin wa anta khairul fatihin wa anta khairul fasilin wa anta khairul munzilin wa anta khairul razikin wa anta khairul ghafirin. La ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzuka min su'il khotimah.
Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.